Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas pembelajaran 4 ya. Pada tema 4, subtema 3 di LKS kalian. Di situ halaman 80. Ya, silakan buka LKS kalian halaman 80. Ya, sekarang saya bahas nanti hasil pembahasan saya bisa kalian tulis pada LKS kalian. Ya, untuk belajar persiapan nanti untuk mengerjakan latihan subtema, karena sekarang yang dikumpulkan untuk pekerjaan LKS hanya pada bagian latihan subtema saja. Untuk latihan pembelajaran tidak usah dikumpulkan, untuk bisa untuk belajar di rumah, karena sudah di sini sudah kita bahas bersama-sama ya. Sekarang di halaman 80 itu ada keliling segitiga. Ya, kita bahas tadi pada pembelajaran 2 kita sudah bahas luas, sekarang kita bahas keliling segitiga. Keliling segitiga. Segitiga, keliling segitiga berarti misalkan dari A, B, C, berarti keliling berarti kita tambahkan, tinggal menambahkan tepinya saja, panjang tepinya, panjang AB, kemudian ditambah panjang BC, ditambah panjang CA. Ya, itu untuk keliling. Nah, keliling ya menghitung panjang tepinya ya, dari AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Ini keliling. Kemudian untuk mempermudah, ya, ini untuk pada segitiga, untuk khusus segitiga keliling segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya sama, cukup kita kalikan 3 sisinya saja, 3 kali X. Ini untuk keliling segitiga sama sisi. Kalau untuk segitiga yang panjangnya tidak sama semua, bisa pakai rumus yang pertama. Untuk keliling segitiga sama kaki, jadi kita tinggal menambahkan sisi tinggi ditambah dengan 2 kali sisi kakinya, karena kedua kakinya sama, tinggal kalikan 2, yang ini sisi tinggi. Rumus ini digunakan nanti untuk mengerjakan soal jika diketahui kelilingnya, kita disuruh mencari sisinya. Itu kalian bisa harus pahami beberapa rumus, ketiga rumus ini pada segitiganya. Jadi kalian harus mengetahui jenis segitiganya dulu, ditentukan apakah segitiga sama sisi atau sama kaki, atau segitiga sembarang ya. Sekarang saya bahas bagian ayo berlatih. Di situ pada halaman 81 ya, nomor 1, di situ diketahui segitiga sembarang karena ketiga sisinya tidak sama ya. Yang sisinya yang bawah sendiri kelilingnya panjangnya 10 cm, kemudian ditambah dengan 9 cm ditambah 6 cm ya, kita jumlahkan 19 ditambah 6 sama dengan 25 cm. Kemudian nomor 2, di situ diketahui yang nomor 2 ini segitiga sama sisi ya.
Karena di situ sudah ditulis semua ukurannya, bisa kita pakai yang rumus pertama saja, boleh. Jadi tinggal 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Kemudian pada nomor 3 di situ juga segitiga siku-siku, tapi panjangnya tidak sama semua. Tinggal kita tambahkan aja sisinya ya, ini sisinya. Di situ 4 yang alas sendiri, alasnya 4 cm. Kemudian sisi miringnya di situ 5 cm. Kemudian sisi tingginya di situ 3 cm. Jadi kelilingnya 12 cm. Kemudian lanjut pada latihan pembelajaran 4. Nah, di situ kita bahas latihan pembelajaran 4 ya. Pada soal nomor 1, tokoh utama cerita Rubah dan Burung Gagak adalah, tadi sudah kalian baca pada bacaannya tadi ya. Di situ tokoh utamanya adalah Rubah ya. Kemudian yang nomor 2, sila ketiga pada Pancasila berbunyi. Nah, di situ sudah ada pilihannya, jelas Persatuan Indonesia ya. Nomor 3, kegiatan gotong royong biasanya dikerjakan oleh, kalau gotong royong ya lebih dari 1 orang ya, berarti oleh banyak orang ya. Jadi untuk nomor 4 sekarang, keliling bangun di bawah ini ya. Di situ ada segitiga, sudah diketahui semua sisinya. Untuk nomor 4 tinggal kita jumlahkan jumlah sisinya. Sisi yang alas 40 cm, kemudian sisi miringnya 50 cm, kemudian sisi tingginya 30 cm. Jadi hasilnya 120 cm. Kemudian nomor 5, Amel memiliki kain yang berbentuk segitiga sama sisi. Panjang sisi kain 45 cm. Keliling kain yang dimiliki Amel adalah, sama sisi berarti semuanya sama. Itu nomor 5. Sisinya ketemu 45 cm. Jadi kelilingnya tinggal pakai rumus yang ini. Kedua, karena segitiga sama sisi, jadi 3 kali S. 3 kali 45 sama dengan 90 ditambah 45, jadi 135 cm kelilingnya. Kemudian nomor 2, bagian kedua ya, bagian B. Yang nomor 1, bagaimanakah watak burung gagak pada cerita Rubah dan Burung Gagak? Di situ wataknya sombong dan tidak mempunyai rasa kesetia kawanan ya, tidak setia kawan ya. Itu wataknya. Kemudian nomor 2, sebutkan nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga Pancasila di halaman 79. Di situ ada nilai-nilainya, ada 1 sampai 4 ya. 1 sampai 5. 1 sampai 5 silakan ditulis sendiri pada halaman 81 sampai dengan halaman 80. Kemudian nomor 3, segitiga pengaman di jalan raya merupakan segitiga sama sisi. Jadi sama sisi berarti ketiga sisinya sama ya. Dengan panjang sisinya 50 cm. Berapa keliling pengaman tersebut? Jadi ini untuk nomor 3 yang bagian B. Bagian B, sisinya diketahui 50 cm. Kemudian kelilingnya berarti 3 kali S. 3 kali 50 sama dengan
150 cm ya, lininya 150 cm. Kemudian nomor 4, sebutkan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah ya. Sebutkan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah ya. Bisa di situ berteman dengan siapa saja ya. Terus menjaga nama baik sekolah, bekerjasama dengan piket kelas itu, bekerjasama dalam membersihkan sekolah itu, sama tidak membeda-bedakan teman juga boleh, karena ini yang dibahas pada sila ketiga adalah persatuan ya. Jadi itu untuk penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah ya. Kemudian yang nomor 5, sebutkan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Jadi unsur dalam sebuah cerita. Nah, di situ ada, sudah dicontohkan tadi cerita rubah dan burung gagak ya. Jadi di situ ada yang dibahas adalah tema dulu. Tema unsur dalam cerita itu adalah tema, kemudian tokoh, alur cerita, latar atau tempat terjadinya cerita itu di mana, kemudian sudut pandang ya, kemudian watak, kemudian yang terakhir adalah amanat. Jadi saya ulangi, untuk unsur pada cerita itu mulai dari tema, tokoh, alur, latar tempat, sudut pandang, kemudian watak, yang terakhir amanat ya. Itu mungkin itu saja pada latihan pembelajaran 4 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.